Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang merasa bersalah ya. Ini juga bisa vice versa. Kamulah yang merasa bersalah atas perbuatanmu di masa lalu. Kira-kira bagaimana nanti energinya? Kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, dirinya yang merasa bersalah, kita lihat ya, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Dirinya yang merasa bersalah, ini pun bisa dari energimu. Kamulah yang merasa bersalah atas apa yang telah kamu lakukan untuknya di masa lalu. Ini bisa ada di kamu ataupun dirinya ya. Nanti lebih jelasnya lagi untuk koneksinya, kita lihat dari koneksi inisial dan zodiaknya. Apakah memang betul ini untukmu, readingan ini untukmu, ataukah bukan ya. Oke, kita lihat di kartu pertama ya. Di sini ada The Hierophant, ada Five of Swords, King of Cups, Ace of Wands, Page of Coin, Three of Coin, Seven of Cups, the Tower, Three of Swords. Oke. Saya rapikan dulu ya. Oke, bisa kalian lihat ya. Oke, di sini dia yang merasa bersalah, ini mereka yang playing victim ya, merasa bersalah, menuduh kamu yang dalang, terus dia korban ya. Ini ada beberapa yang tersadar atau sudah ya merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah ya. Ini bisa di lingkungan ya, ataupun mungkin pasangan sendiri ya, yang mana menuduhmu kamulah yang salah ya, ataupun mungkin di dalam hal pekerjaan ya, lapor-lapor kamu ke bos, ataupun mungkin kondisinya memutarbalikan fakta ya, akhirnya kamu dimarahi pimpinan. Nah ini ada beberapa yang sebenarnya dia tahu salah, cuman ya mau bagaimana lagi ya, kompetisi ya, tapi kompetisi tidak sehat, dia tahu itu. Tetapi untuk bisa membuat dia tetap baik ya, namanya tetap baik di mata bos, publik, dan lainnya ya, dia harus mencari alasan untuk bisa mengamankan posisinya atau mencari pembelaan dan pembenaran atas apa yang dia lakukan ya. Dia klarifikasi sana, klarifikasi sini, padahal sebenarnya untuk menjatuhkanmu ya, untuk bisa mendapatkan juga backingan dari orang-orang lain yang mana juga ya setidaknya bermasalah dengan kamu ya. Dia tahu itu apa yang dia lakukan ya, tetapi ya mulutnya tidak bisa berucap karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan sudah salah. Toh kalau saya minta maaf juga belum tentu kamu akan maafkan saya, sehingga ya dia lebih banyak diam ya. Tetapi ya dalam hati kecilnya dia merasa bersalah
atas apa yang dia lakukan. Seolah-olah dia tidak mempunyai empati, tetapi ya karena situasi dan kondisi sehingga dia harus mengambil tindakan itu. Ya, nih ada orang yang walaupun diam tetapi dia tahu apa yang dilakukan itu salah, ya. Maafkan dia. Oke, berikutnya di sini yang pinjam duit, ya. Pinjam duit ini kenapa merasa bersalah? Karena dia belum bisa mengembalikan atau malah menipumu dengan alasan lain, ya. Dimana ya karena uangnya dipakai lain gitu. Macam contoh ya, dia tidak prioritaskan kamu. Dia bilang anak saya sakit. Padahal sebenarnya uangnya itu dia mau pakai untuk yang lain, bukan karena anak sakit gitu. Ya, dia tahu bahwa kamu sudah membantu saya. Tuh Cicak sampai sudah menegaskan ya. Kamu sudah bantu saya, tapi saya malah tidak memprioritaskan kamu untuk bisa balikin uang kamu. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, tetapi karena memang saya lagi butuh. Ini ada yang urgent ya, urgennya tapi urgen yang enggak ya, kalau mau dibilang sebenarnya urgen, semua urgen ya, tapi ya kembali lagi ke prioritas dan kamu bukan prioritas dia, sehingga ya dia mencari alasan untuk tidak mengembalikan uang kamu. Gitu ya. Di sini juga saya merasakan energinya. Ada ya beberapa yang mungkin kondisinya cari gara-gara ya sama, baik disengaja maupun tidak disengaja ngebully untuk bercanda ya. Dia tahu bahwa apa yang saya lakukan itu salah ya, dari ucapan ya, membuli lah, ngejek-ngejek alias guyon, bercanda, padahal dia tahu bahwa kamu tersinggung, kamu marah ya, ataupun mungkin kondisinya kamu memang marah betulan dan akhirnya dia merasa bersalah. Ya, kenapa saya bicara seperti begitu? Nah, ini ada orang yang dia tahu dia rasa bersalah atas apa yang dia lakukan dari ucapannya. Maafkan ya semuanya, karena mereka sudah merasa bersalah walaupun belum bisa mengungkapkan secara langsung kepada kamu. Di sini juga saya merasakan energinya ada yang menghilangkan sesuatu ya, menghilangkan barang, menghilangkan laporan atau nota ya, tapi ujung-ujungnya ya akhirnya kamu yang dapat marah juga dari pimpinan ya, ataupun mungkin merusak barang ya, barang yang kamu sukai ya. Dia merusak atau menghilangkan gitu, atau ya pokoknya kelalaian ya. Nah, ini dia merasa bersalah ya, mungkin boneka kamu atau hal-hal yang memang urgent ya, yang memang harus dilaporkan ataukah yang harus dikembalikan ya, tapi dia yang menghilangkan gitu, tapi akhirnya mau tidak mau kamu juga ikut kena dari atau dampak dari apa yang dia lakukan gitu. Dia merasa bersalah sekali, di mana melibatkan kamu ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia pinjam barang tapi tidak bertanggung jawab atas barang itu, di mana ya barangnya rusak atau hilang ya. Nah, ini. Oke, kita lihat lagi koneksinya, di mana dirinya yang merasa bersalah kepadamu. Di sini Two of Wands, di sini The Emperor, di sini Ten of Wands, di sini Ace of Cups. Di sini bicara penantian. Ada yang menanti ya, dia merasa bersalah karena janji tapi belum bisa tepati ya. Mungkin dia mau datang pulang kampung atau menghampiri kamu atau melamarmu atau menikahimu tapi belum ada realisasi. Kamu bisa menyesuaikan saja karena di sini tentang penantian ya, dimana saya merasakan di sini energinya dia ya merasa bersalah karena hanya bisa memberikan janji dan kamu tinggal nagih-nagih ya. Dia juga bingung ya, karena kondisi mungkin dia ada terikat secara kontrak kerja ataupun memang kondisi keuangan belum memadai gitu ya. Wah, tetapi ya itu, tetap kamu harus bersyukur ya, harus tetap berdoa juga supaya apa yang kamu inginkan bisa terwujud ya. Dia juga lagi berusaha, karena bicara penantian di sini ya, dia tahu dia sayang kamu, cuman ya mungkin situasi dan kondisi belum memungkinkan. Apalagi di sini bicara tentang janji nikah, kok udah pacaran tapi nggak nikah ya, udah lama kok nggak nikah. Nah, ini pun ada juga yang malah ditinggal nikah ya. Bisa kamu menyesuaikan saja, karena dia sudah menanti untuk dinikahi malah kamu nikah dengan yang lain ya, atau putus dan memperjuangkan yang lain. Nah, ini ada beberapa yang betul-betul kecewa atas apa yang dia lakukan ya. Dia tahu dia merasa bersalah karena telah mengabaikanmu atau tidak memprioritaskan kamu, dimana pada saat dia susah kamu ada, tapi pada saat ada masalah dia tidak memperjuangkanmu, malah dia menyerah, tidak berjuang sampai akhir. Nah, ini ya, dia merasa bahwa
Saya sangat bersalah mengambil keputusan ini. Salah mengambil keputusan dan akhirnya saya pun merasa sepi tanpamu. Ya. Oke, berikutnya di sini ada yang merasa bersalah atas tindakannya, ya. Mungkin ya sisi egoisnya sangat tinggi, dimana mungkin gegabah, sikap cuek, ya ini bicara tindakan, atau ada KDRT dan ya tadi ya ngebully ataupun makian, ya mungkin tidak sengaja, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, atau menyumpah-nyumpahi, dasar kamu ya, awas kamu, atau kubunuh kamu, ya ini ada bahasa-bahasa yang kurang bagus ya, atau makian bahasa kebun binatang muncul ya, ini walaupun spontan ya, bahasa-bahasa yang kurang bagus gitu, dan ya dia menyesali gitu apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan ya, ataupun cerita kekurangan-kekurangan, menggosip. Nah ini dia tahu apa yang dia lakukan itu sudah salah kepadamu, karena emosi dan tidak bisa mengontrol dan akhirnya keceplosan. Wah ini bicara tentang lisan ya, egois karena ya sudah tidak tahu apa yang harus dia perbuat, akhirnya bahasa-bahasa keluar yang nggak benar keluar dari mulutnya dan membuatmu sakit hati ya. Di sini juga ya, saya merasakan energinya ada, dia merasa bahwa saya tidak jujur, saya menipumu ya, dalam hal hati ataupun ya ini kalau bisa juga nih kepada kalau bicara pasangan berarti tidak jujur dalam keuangan dan triparty ya. Di sini juga ada ketidakjujuran kalau seandainya anak dan orang tua, ya anak mungkin ada menipu atau tidak jujur terhadap orang tuanya gitu ya, ataupun orang tuanya tidak jujur kepada anaknya gitu, dalam artian gini, orang tua anaknya minta sesuatu tapi dibilang nggak ada uang, padahal sebenarnya ada, tetapi ya itu namanya orang tua ya, dia pasti ada yang lebih urgent gitu, tapi ya dia tetap rasa bersalah, kenapa saya nggak bisa membelikan kamu mainan kesukaan atau apa yang kamu mau gitu, karena ya kekurangan dan keterbatasanku. Nah gitu ya, jadi mungkin dia mau pakai untuk bayar listrik, air ya, ketimbang membelikan sesuatu untukmu, dia merasa bersalah. Ini orang tua ada yang merasa bersalah juga ya. Bicara tentang orang tua merasa bersalah juga ya itu, memberikan kamu orang tua yang lengkap ya, mungkin broken home ya, sehingga dia merasa bersalah karena egonya dia, ataupun mungkin salah pilih pasangan sehingga mau tidak mau akhirnya membuat kamu hidup tanpa ayah atau ibu ya, tidak lengkap lah seperti gitu. Dia merasa bersalah aja atas tindakannya di masa lalu yang mungkin ya nggak tahu harus dibikin bagaimana supaya bisa akur lagi, tetapi ya mungkin ini jalan satu-satunya, yaitu berpisah sehingga hidup sama-sama bisa tenang. Tetapi ya itu kembali lagi ke anak, dimana anak dia merasa bersalah karena anak tidak mendapatkan kehidupan yang lengkap dari orang tuanya. Wah ini ya penyesalan dari orang tua ya. Nah ini bicara tentang hubungan dan bicara tentang keuangan, orang tuamu lagi berjuang ya. Jadi kalau kamu minta ini itu, pahami ya, orang tua tidak akan pelit sama anaknya, dia mau yang terbaik, makanya dia harus ada safety ya. Terkadang anak berpikir negatif terhadap orang tua, padahal orang tua mau yang terbaik untukmu ya. Oke, dan terakhir di sini bicara tentang LDR ya, ada yang merasa bersalah karena tidak ada di sampingmu ini pada saat kamu sakit, ataupun mungkin kamu lagi lahiran ya. Jadi dia merasa bersalah sekali karena ya itu kerja, ataupun mungkin ya kalau mau dibilang mungkin kalau masih sekolah ya, studi ya, masih ya mungkin orang tua sakit ya, ataupun siapapun ya, kalau pas kamu sudah nikah ya pasanganmu sakit, atau lahiran kalau kamu udah nikah ya, tidak bersama gitu ya. Nah ini kalau LDR juga tadi ya, dia menunggu kamu datang ke kotanya ya, dia kangen, kemarin janji tapi kok belum terrealisasi. Nah itu dia merasa bersalah karena ya di hari-hari penting, di hari-hari kamu butuhkan dia, dia nggak hadir. Tuh Cicak sudah menegaskan ya, maafkan karena ya dia harus bertanggung jawab
ataupun ya kalau mau dibilang ya harus profesional dalam hal kerja. Seperti gitu. Jadi itu deretan-deretan dirinya yang merasa bersalah kepadamu, ya. Maafkan, walaupun mungkin mereka belum bicara secara langsung, tetapi tetap kita harus memberikan pemaafan kepada mereka. Oke, semoga resonate. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiak orang yang terkoneksi denganmu. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf P, huruf E, R, G, N, A, F, A, K, L, S, J, O, I, dan W. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan P, E, R, G, N, A, F, A, K, L, S, J, O, I, dan W. Oke, semoga resonate ya. Kalaupun mungkin di koneksi inisial belum resonate, ya kita lihat dari koneksi zodiak. Oke, kita lihat koneksi zodiaknya. Baik, untuk zodiak di sini di mana kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, Taurus, Virgo, Gemini, Leo, Pisces, Cancer, Libra, dan Aquarius. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio, Taurus, Virgo, Gemini, Leo, Pisces, Cancer, Libra, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.